du soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Halo, ketemu lagi masih di channel Insinyur Perbatasan. Kali ini kita akan membuat konten. Kita akan unboxing, review sebuah alat yang kegunaannya luar biasa ya. Jadi yang di rumahnya memakai layanan internet IndiHome, saran saya sih kalian harus beli ini. Kenapa harus beli ini? Karena kalau kalian memakai layanan IndiHome yang wifi-nya sudah melekat di situ, artinya wifi itu luber. Yang saya maksud luber adalah nggak bisa dikontrol oleh teman-teman, dan kecepatan bandwidthnya loss begitu aja, sehingga menyebabkan kuota dari IndiHome itu habis. Apakah kuota IndiHome bisa habis? Iya, tentu saja kalau teman-teman mengerti aturan di IndiHome. IndiHome itu punya kuota ya. Kita bicara masalah yang 20 Mbps untuk paket rumahan. 20 Mbps itu setahu saya dia akan turun kecepatannya ketika kurang lebih pemakaiannya sudah 800 GB. Kenapa sering habis kuotanya? Karena tidak terkontrol. Yang pertama, tetangga, apalagi yang padat rumah, password itu bisa bocor, ya kan? Nah, dengan adanya alat ini saya rasa suatu solusi yang tepat. Kenapa? Di sini kalian bisa kontrol, dan di sini juga bisa membuat SSID. SSID itu maksud saya nama wifi ya. Contoh nama wifi-nya IndiHome 1. Terus kita bisa bikin lagi dengan alat ini dengan nama wifi-nya hanya untuk keluarga. Nah, jadi yang hanya untuk keluarga itu kalian bisa setting di sini kecepatannya. Artinya kalau 20 Mbps untuk keluarga boleh di 16 Mbps kecepatannya. Sisanya yang tadi IndiHome 1 mungkin buat tetangga karena nggak enak, buat teman kalian bisa kasih di situ 2 Mbps aja, cukup lah ya buat sosmed. Nah, begitu. Jadi hemat kuota ya. Dan kalian juga bisa memanajemen lagi. Setiap orang yang punya HP ataupun laptop, nah itu bisa kalian kontrol berapa bandwidth yang teman-teman mau alokasikan untuk si HP A, HP B, HP C, laptop A. Ini gunanya nih. Bahkan yang di bawahnya ini yang sederhana pun ada, tapi saya recommended yang ini karena ketahanannya juga simple. Nah, ini namanya RB951i2HND. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini modelnya dia seperti ini. Di sini portnya. Ini sudah include ya sama wirelessnya, wifi-nya. Kalian bisa pasang di sini wifi yang seperti yang saya bicarakan tadi. Boleh 1 SSID, 2 SSID, bahkan 3 SSID pun bisa. Ya, supaya kalian bisa mengontrol, supaya juga biasanya kendala yang sering dialami itu adalah baru pertengahan bulan sudah lemot. Karena apa? Kuotanya sudah habis. Jadi dengan alat ini bisa membantu kecepatan internet Anda di rumah? Enggak juga, tapi alat ini dapat membantu memanajemen pengeluaran bandwidth kalian agar tidak terlalu loss. Nah, jadi
tetangga Anda bisa alokasikan yang lain lah ya. Bisa Anda buatkan SSID atau WiFi namanya sendiri ya untuk mereka. Bukan berarti kita pelit, enggak, tapi mesti ada kontrol seperti ini. Nah, jadi ini alatnya ada 5 port. Nah, di port 1 ini kalian biasa kalau di rumah ada modem IndiHome-nya. Modem IndiHome-nya itu biasanya yang akses internetnya adalah di port 2 atau port 3. Nah, dari port 2-nya nanti bisa kalian taruh sambungkan ini di port 1-nya sini. Untuk cara settingnya saya kira bukan di sini ya, nanti kita bahas di konten yang lain di video selanjutnya. Ini sudah banyak yang pakai, terdiri dari 5 port. Terus ini juga sudah ada PoE. Nah, jadi ini powernya. Jadi untuk setting kesini itu teman-teman harus memakai yang namanya kabel. Saya kasih lihat kabelnya. Ini namanya kabelan. Nah, kabelan ini kalian bisa buat sendiri, tapi tentu bagi orang awam ini sedikit ribet ya. Kalian bisa ke toko komputer, bisa beli di sana aja. 1/2 meter juga cukup ya, nggak apa-apa. 1 meter ya bisa. Perkiraan harganya yang jadi begini aja mungkin saya rasa sekitar 15.000 ya. Nah, ini tuh kita colok di sini. Nah, di port 1 aja. Nah, dan yang ininya nanti ke modem IndiHome. Apakah ini harus di port 1? Enggak juga ya, boleh di port 2, boleh di port 3, tergantung teman-teman. Nanti tinggal settingannya aja di dalam ini. Kita pakai komputer ya, tapi kita akan bahas di video selanjutnya masalah settingnya, enggak di sini ya. Nah, ini ke modem IndiHome-nya. Ini namanya konektor RJ45 kabelannya. Nah, jadi dari modem IndiHome teman-teman nanti internetnya akan melalui jalur ini. Nah, nanti ini yang akan menyalurkan internetnya, wifi-nya. Nah, di sini kalian bisa mengatur sendiri wifi-nya bagaimana, bahkan siapa yang boleh masuk ke wifi teman-teman di rumah, itu teman-teman juga bisa menentukan. Artinya walaupun tetangga teman-teman tahu password wifi-nya, belum tentu dia bisa akses internet. Nah, di sini juga ada namanya hak akses. Jadi mengizinkan seseorang bisa tidaknya dia mengakses internet ya. Walaupun dia tahu password dari wifi teman-teman, dia belum tentu bisa. Ada namanya manajemen akses di sini ya. Tapi oke, mungkin segitu aja ya review kita masalah alat ini. Namanya Mikrotik RB951 UI. Dan alat ini saya recommended banget bagi teman-teman yang punya cafe atau di rumah ada wifi IndiHome-nya dan sering bermasalah sama kecepatan IndiHome-nya, di pertengahan bulan udah lemot dan lain-lainnya, banyak yang akses atau wifi IndiHome-nya jebol, tetangga dan
orang lain bisa mengakses, maka saya rasa ini recommended banget alat ini. Perkiraan harga alat ini itu sekitar kurang lebih 1 jutaan ya. Ya mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Untuk spesifikasinya nggak usah saya sebutin, kalian bisa lihat ini saya lampirkan. Seperti mungkin sekian ya review kita kali ini. Terima kasih. Kalian boleh like, boleh subscribe ya. Thank you.